Pada video kali ini kami dari kelompok 5 berwawancara dengan seorang kelompok tani harapan baru di wilayah Moliru, bagian Karaha. Nah, di sini kami berwawancara dengan Bapak Rihi Andung SH. Nah, Bapak Daniel ini sudah menjalankan budidaya padi selama kurang lebih 10 tahun dan ia mulai aktif dalam budidaya padi itu sekitar tahun 2016. Nah, dengan adanya Seroja, mereka sempat berhenti sekian lama untuk budidaya padi karena mereka mandek dalam kondisi air yang tidak tercukupi. Nah, saat ini mereka baru menjalankan budidaya padi baru putaran kedua untuk masa panen setelah Seroja, dan bahkan semparan itu pun sempat pending karena kendala di air yang tidak terjangkau. Nah, dalam setahun itu mereka menjalankan budidaya padi minimal 2 kali dan maksimalnya itu 3 kali dalam setahun. Nah, begitu padi yang sudah mendekati panen itu mereka sudah semai bibit untuk penanaman berikutnya. Nah, jadi jenis padi yang ditanam juga tidak kontinu. Nah, karena kalau kontinu dia rawan terhadap hama penyakit. Nah, jadi jenis padi yang ditanam itu diganti-ganti. Kadang mereka menggunakan ciheran, A64, dan bahkan mereka juga menanam padi SR46. Nah, padi SR46 ini dia sekitar 70 hari saja sudah siap untuk dipanen. Nah, kalau jenis padi lainnya itu mereka lambat panen karena sejak umur 25 sampai 30 hari itu mereka potong rata pada padi tersebut. Nah, jadi mereka potong itu sekitar 15 cm sehingga rumputnya banyak dan juga dapat tumbuh bersamaan dan kelihatannya juga tebal sekali. Nah, yang menjadi pertimbangan mereka dalam menanam padi yaitu kalau jenis padi yang ditanam kontinu dia sangat rawan terhadap hama penyakit, sehingga itu menjadi pertimbangan mereka. Nah, dan dalam penanaman padi juga mereka tidak terlalu kontinu. Terkadang mereka menanam jagung, kacang karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, dan mereka tidak, dan dalam penanaman padi juga untuk bibitnya itu mereka tidak pernah pakai 2 kali karena dia rawan terhadap penyakit. Nah, kalau sudah pakai kedua atau ketiga itu bisa, tapi itu sudah sangat maksimal hasilnya. Nah, benih juga mereka beli itu jenis padi SR46. Nah, dan sekarang mereka memesan padi Thailand dengan harga kurang lebih 600.000 per 10 kg. Jadi dalam pemberian nutrisi ke tanaman juga tergantung pada humus tanah. Jadi kalau tempat tertentu yang membutuhkan nutrisi atau humus tanah yang sangat menipis itu mereka gunakan pupuk kimia. Jadi untuk pupuk dasarnya itu mereka menggunakan pupuk kandang. Ketika mereka mau traktor itu untuk masuk dalam cincang mereka tumpuk-tumpuk pupuk kandang. Nah, untuk masa cincang itu pupuknya dia jadi menyebar. Nah, kalau di tempat yang humus tanahnya masih cukup, mereka menggunakan pupuk kimia itu 1 kali saja, kemudian di backup dengan pupuk cair. Untuk penambahan nutrisi pada tahap awal penyiapan benih itu biasanya pada hari ke-7 atau 8 begitu mereka harus memberikan nutrisi. Jadi pada usia 18 hari sudah bisa ditanam. Nah, jadi dia tergantung pada kondisi bibitnya. Jadi kalau benih yang tidak terpenuhi pada nutrisi juga
dia tidak berdampak. Nah, kalau kelihatannya pun tidak signifikan atau tidak terjadi perubahan yang ekstrim. Hanya pertumbuhannya lambat kalau tidak digunakan nutrisi. Nah, untuk tahap awal penyemaian dan pembibitan itu mereka jarang menggunakan nutrisi karena berbagai pertimbangan. Nah, yaitu bibitnya sangat lemah dan lebih bagus kalau bibitnya dilepas begitu saja, dan mereka hanya menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk dasar, dan di atas pupuk kandang itu mereka semai bibit dan tidak menggunakan pupuk lainnya. Karena kalau gunakan pupuk seperti urea, ketika dicabut kalau kita langsung tanam itu dia terlihat bagus. Nah, kalau masih besoknya lagi baru ditanam, bibitnya itu sangat lemas dan begitu bibitnya langsung tertidur dan juga cepat patah. Untuk berbagai nutrisi lokal lain yang diberikan ke tanaman itu, kalau pertumbuhannya bagus, normal dan tidak kerdil itu terkadang tanaman itu kerdil karena faktor air dan humus tanah yang sudah menipis. Nah, jadi mereka menggunakan pupuk kimia yaitu urea dan pupuk dasarnya seperti NPK Ponska. Nah, dan urea juga paling 1 kali digunakan pada tanaman. Ketika bibit mau dipindah tanam itu mereka biasanya tidak menggunakan nutrisi lain setelah ditanam. Jadi mereka hanya menggunakan pupuk NPK sambil mereka melihat perkembangan. Kalau masih butuh ditambahkan urea, mereka tambahkan pada bibit tersebut. Jadi untuk dosisnya itu mereka hanya mengukur pakai tutupan botol. Jadi itu mereka hitung per 10 hari dan mereka semprot lagi untuk hari berikutnya. Jadi selama pemeliharaan tanaman padi itu nutrisi yang diberikan hanya pupuk kimia dan mereka backup dengan pupuk cair. Nah, dalam antisipasi gulma juga mereka melihat tergantung jenis gulma dan penggunaan jenis obatnya juga sangat berbeda-beda. Dalam mengatasi hama penyakit itu, untuk walang sangitnya mereka menggunakan danke dan sponka, dan juga untuk ulat itu mereka menggunakan sidometrin. Jadi untuk pemberian nutrisi pada tanaman itu pada umumnya diberikan dalam beberapa tahap hingga tanaman siap dipanen, dan pemupukan pertama itu biasanya mereka lakukan pada umur 7-10 hari setelah tanam. Nah, dan pemupukan keduanya itu mereka melakukan pada 21-25 hari setelah tanam, dan bisa juga kita lakukan pada umur 15-20 hari setelah tanam menggunakan pupuk urea atau nutrisi lainnya. Nah, dalam pemberian nutrisi juga ada perbedaan dalam pemberiannya itu. Untuk ganda silbe ketika dia umur 1 bulan lebih, mereka gunakan itu kalau awalnya itu mereka semprot pertumbuhan daun dengan menggunakan 2 kali, yaitu pertumbuhan sekaligus gandasil D untuk daun juga ketika sudah mau umur bulat batang atau tanda-tanda mau keluar mayang. Nah, mereka doping dengan gandasil B sambil mereka lihat lahan kalau terkena walang sangit. Mereka gunakan danke atau sponka untuk mengatasi walang sangit, dan juga mereka gunakan grantonik untuk daun dan juga buah karena kadar airnya kurang, jadi mereka menambahkan